Awal dan akhir. Tanpa terasa, hari yang terakhir telah tiba. Tanggal 23 Desember 1968. Saya berkemas untuk meninggalkan Amerika Serikat setelah berada 75 hari di negara raksasa ini. Di mobil saya masih membicarakan persoalan Yap Tim Hin, soal komunikasi politik, dan soal-soal Indonesia di masa depan bersama Daniel Lev dan Doro Jatun. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di Indonesia. Kata-kata perpisahan Daniel Lev dan Doro Jatun. Ketika mereka melepas saya memasuki ruang tunggu Pan Am yang akan terbang ke Hawaii. Pesawat terbang agak penuh karena banyak turis-turis yang pergi ke Hawaii selama libur Natal. Tengah malam saya sampai di Hawaii dan berganti pesawat yang menuju Sydney. Kali ini pesawat amat sepi dan saya tertidur dan antara Hawaii dan Kepulauan Fiji. Menjelang pagi saya terbangun. Lautan Pasifik dengan pulau-pulau kecilnya terkapar jauh di bawah. Pagi itu saya berpikir tentang apakah yang saya dapatkan selama 75 hari di sebuah negara asing yang besar dan luas di pertengahan abad 20 ini. Ketika saya masih duduk di SD, saya mendapatkan komik yang memuat kisah tokoh-tokoh AS. Komik itu adalah bacaan pertama saya dalam sejarah. Mungkin waktu itu saya masih duduk di kelas 3 SD. Saya amat kagum pada Abraham Lincoln, Presiden AS yang dibesarkan di tengah-tengah pionir AS yang amat sederhana. Perkenalan dengan tokoh-tokoh AS yang lain membuat saya lebih kagum lagi. Waktu saya SMP, saya begitu anti-komunis dan pro-AS, pro-dunia barat, dan melihat Rusia RRC sebagai musuh-musuh dunia. Baru ketika saya duduk di SMP kelas 3, saya mulai membaca buku-buku komunis. Buku pertama yang saya baca adalah biografi Karl Marx. Anehnya, buku ini juga sebuah komik. Kemudian saya membaca Manifesto Komunis, sastra dari negara-negara komunis, dan segala macam buku. Melalui bacaan-bacaan inilah saya kemudian melihat bahwa dunia ini tidak hitam putih, tetapi kelabu. Bahwa dunia tidak terbagi dalam blok komunis dan anti-komunis, tetapi terbagi antara bagian yang kaya, seperti AS, Rusia, dan Ceko, dan bagian yang miskin, seperti Indonesia, India, RRC. Waktu saya datang di AS, saya telah lama menyadari bahwa AS bukanlah pelopor dunia bebas yang ingin membela demokrasi di dunia ini. Terlalu banyak kisah-kisah kejahatan politik AS yang telah saya ketahui, tetapi juga saya tidak melihat AS sebagai musuh dunia seperti dinyatakan dalam Peking Review dan pemimpin blok imperialis di bumi ini. Saya mencoba datang dan melihat AS sebagai seorang anak kecil yang belajar kembali. Bagi saya, AS adalah suatu bangsa yang menjadi besar dan kuat karena sikap dan tradisinya yang berhasil menjawab tantangan waktu. Seperti juga di mana-mana, di negara ini kita jumpai manusia-manusia yang berjuang untuk suatu cita-citanya, di samping bajingan-bajingan politik dan tradisi ekonomi yang kejam. Yang membuat saya kagum dari masyarakat AS adalah sikap pada kaum intelektual dan kelompok-kelompok agama tertentu. Dalam soal perang Vietnam, hal ini amat jelas terlihat.
Perang yang dilakukan di sana adalah perang yang kejam. Petani-petani Vietnam di bawah pimpinan kaum komunis berontak melawan rezim korup Vietnam Selatan. Dan kemudian datanglah suatu bangsa besar membantu rezim militeristis Vietnam Selatan dengan 500.000 tentara AS. Bersama peralatan perang yang paling modern, mereka mencoba menghabiskan gerombolan-gerombolan petani dan Viet Cong ini. Kelompok militer AS yang fanatik anti-komunis ingin menjalankan perang total di semenanjung Asia Tenggara ini. Kita akan membom mereka, menghancurkan jembatan-jembatan mereka dan industri-industri mereka, maksudnya Vietnam Utara, dan memaksa mereka kembali lagi ke zaman batu, kata Jenderal Lee Mei, calon wakil presiden AS dari Wallace. Bermiliar-miliar dolar dikeluarkan untuk mengalahkan kaum gerilya petani di Vietnam Selatan. Bagi AS, perang Vietnam adalah soal kehormatan bangsa. Suatu bangsa yang selalu menang dalam perang, melawan Inggris dalam revolusinya, melawan Spanyol di Florida dan Kuba, melawan Meksiko, Perang Dunia I, II, dan yang terakhir dalam Perang Korea. Berpuluh-puluh ribu tentara telah tewas dan segala cara-cara yang paling kejam telah dijalankan, mulai dari penyiksaan fisik sampai pada pembakaran desa dengan bom napalm. Tiba-tiba, pada akhir tahun 1966, mereka dihadapkan oleh kenyataan bahwa bangsa yang besar ini tidak berdaya melawan gerombolan petani yang dipersenjatai. Dalam situasi inilah, kelompok masyarakat AS mulai bertanya, apakah kita berhak untuk memusnahkan suatu bangsa yang kecil di seberang lautan Pasifik atas nama anti-komunisme? Apakah hak kita untuk menjadi polisi dunia, memaksakan kehendak kita pada bangsa lain? Apakah dukungan kita pada Vietnam Selatan tidak bertentangan dengan tradisi demokrasi bangsa kita sendiri? Suara-suara ini baru berasal dari kampus. Sejumlah sarjana dan mahasiswa mulai protes. Baru-baru ini mereka dianggap tidak patriotik karena mengecam kehormatan AS. Muncul kelompok agama Quaker yang tanpa peduli atas larangan AS pergi membawa obat-obatan ke Hanoi. Mereka dicap pengkhianat. Saya masih ingat pembicaraan saya di Jakarta dengan wakil Quaker di Asia Tenggara yang menyatakan bahwa peri kemanusiaan dan cinta berada di atas pertimbangan politik sempit. Kemudian muncul beberapa senator seperti McCarthy, Morse, Robert Kennedy, dan lain-lain yang juga bertanya secara moral tentang kekejaman yang terjadi di sana. Seperti juga di Indonesia, kelompok-kelompok moralis ini sering dituduh komunis. Seorang nyonya tua pendukung Nixon di Denver terang-terangan berkata kepada saya, mahasiswa yang anti perang Vietnam adalah komunis atau pemuda-pemuda yang pengecut dan tidak mau dikirim ke front melawan agresi komunis. Saya ingat pembesar-pembesar Indonesia yang melontarkan tuduhan yang sama pada Princeton. Betapa ngawurnya pembesar-pembesar tadi. Kaum intelektual AS menyatakan bahwa berdiam diri di tengah-tengah ketidakadilan adalah suatu kejahatan. The crime of silence dinyatakan kepada masyarakat AS yang berdiam diri atau pura-pura tidak tahu terhadap kejahatan yang sedang dilakukan pemerintahnya. Soal perang Vietnam tidaklah merupakan soal sehari-hari bangsa Indonesia.
kita tidak membantu AS dalam perang kotornya seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Dan kita juga tidak menikmati dolar AS yang mengalir ke Asia Tenggara akhir-akhir ini karena perang Vietnam. Tetapi ada satu hal yang dapat kita tiru dari sikap kaum intelektual AS, yaitu keberanian untuk melihat persoalan secara jernih, tanpa dikacaukan dengan tuduhan gerpol, orla, superhumanis, dan lain-lain. Saya memikirkan soal ini ketika saya terbang dari Fiji ke Sydney. Saat hari Natal 1968, saya ingat pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum komunis yang di sana-sini masih berlangsung terus. Saya ingat jaksa agung kita yang amat ngawur berputar-putar dalam slogan kosong. Saya ingat jenderal-jenderal kita yang entah berapa ratus jumlahnya berbicara tentang rule of law. Saya ingat tokoh-tokoh agama kita dari partai-partai politik, pura-pura suci dan jujur, tetapi penuh dengan kemunafikan. Saya lalu ingat wajah teman saya di kampus yang pengecut seperti kelinci, tetapi suaranya besar, yang korup dan mencatut nama mahasiswa. Lalu saya ingat teman-teman saya yang lain, laki-laki yang jujur dan sederhana, wanita-wanita yang menyayangi suami dan baik hati. Ketika saya meninggalkan Jakarta menuju Honolulu bulan Oktober yang lalu, saya berpikir bahwa saya akan menjadi turis, melihat AS yang kaya dan besar. Tetapi saya agak sedih. Ternyata saya tidak dapat melepaskan diri dari persoalan Indonesia karena dia berada dalam lubuk hati saya. Hanya kata-kata Daniel Lev yang membuat saya agak tenang. Su, kau adalah seorang pemikir. Orang-orang seperti itu selalu menanyakan tentang nilai-nilai dalam masyarakat. Mereka tidak pernah akan berbahagia dan tak pernah akan puas. Terimalah kenyataan ini. Pantai Sydney telah terlihat jauh di sebelah barat, dan saya memutuskan untuk berdamai dengan kegelisahan saya. I shall make peace with all my trouble.